Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiq. Semoga antum semua, baik yang hari ini PTMT maupun yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan keluarga dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulakan pembelajaran, kita mulakan dengan lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu-minggu sebelumnya, di mana di hari ini adalah hari Selasa dan minggu lalu atau Selasa lalu itu adalah tanggal merah, sehingga ya pembelajaran di pending sampai hari ini. Nah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran. Nah, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Insya Allah. Tadi sudah berdoa, ya, sudah bermunajat, dan kita buktikan dengan perbuatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menggapai cita-cita dan impian diri kita serta keluarga kita tercinta. Barakallahu fiik. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran apa minggu lalu? Sebelum-sebelumnya? Ya, kingdom ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, tentang kingdom, ada berapa kingdom yang kita pelajari? Ada 5, Masya Allah. Siapa namanya bang? Nah, coba yang pertama, kingdom apa yang pertama? Ya, Najib dulu ya. Ya, silakan Najib. Yo, kingdom apa yang pertama? Najib, buka catatannya. Lihat bukunya tentang klasifikasi makhluk hidup itu bab berapa? Bab 2 ya? Iya. Kalau ciri-ciri makhluk hidup itu halaman 39, setelahnya baru disambung dengan kingdom dan sebagainya. Ya. Nah, lupa ya, baik teman-teman yang lain mudah-mudahan diingat ya. Nah, jadi oleh sebab itu ikatlah ilmu dengan tulisan. Jika kita lupa, maka buka kembali catatannya. Itulah gunanya kita mencatat. Ya, baik. Nggak apa-apa kalau masih lupa atau catatannya masih belum lengkap. Ya, masih ada nih yang belum lengkap. Nah, alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan semuanya lengkap ya. Nah, anak-anak semuanya, kita membuat catatan bukan karena ingin dinilai saja catatannya, nggak hanya sekedar itu. Tapi kita membuat catatan tersebut agar supaya ketika kita lupa maka mudah mengingatnya ya. Jangan lupa yang terbuka maskernya, pakai ya maskernya ya. Itu Ustaz ingatkan. Kalau takut lupa dicatat, pakai masker gede-gede di bukunya ya. Baik. Kingdom apa yang pertama? Monera. Yang kedua? Protista. Ketiga? Fungi. 4. 5. Animalia. Barakallahu fiik ya. Nah, di mana kelima kingdom itu memiliki masing-masing perbedaan. Nah, coba sebutkan yang termasuk kingdom Monera. Apa saja? Siapa namanya? Sebutkan namanya. Iya, apa saja yang termasuk Monera? Contoh dari Monera apa saja? Yo, apa? Contoh dari Monera. Iya. Ya, sebutkan. Amuba, iya. Ya nggak apa-apa, benar sama ya. Naam.
Apalagi contoh dari Monera? Ya, buka bukunya di halaman 60. Coba kita lihat ya, halaman 60 ya. Kelompok Monera dan Protista. Ini sebenarnya berbeda ya. Nah, ini berbeda ya. Baik, boleh saya pinjam absennya dulu, Bang? Syukran. Halaman berapa tadi sudah bilang? Iya, buka bukunya halaman 60. Kelompok Monera dan Protista. Coba dulu yang hadir hari ini ya. Muhammad Ilham mana? Ya, Muhammad Ilham, silakan dibaca halaman 60. Kelompok Monera dan Protista. Yang ayo kita lakukan nggak usah ya. Ya, syukran ya, barakallahu fik. Jadi tadi yang disebutkan teman kita sebenarnya amuba itu termasuk apa? Protista. Ciri-cirinya tadi apa? Iya, eukariotik. Itu kan? Nah, bersecara tunggal atau disebut dengan apa? Uniseluler. Tunggal berarti satu ya. Baik, sepertinya ada yang masih pakai masker di dagu nih ya. Coba dipakai yang benar ya, Nak ya. Naam. Nah, ada amuba, euglena, paramecium ya. Nah, ini contoh dari protista. Nah, lanjutkan ya. Mifdalur Rahman Syatir mana? Nggak datang. Kenapa nih? Sakit? Syafakallah. Mitahul Ajikra mana? Panggilannya Jikra. Iya, tafadhol sambung, Bang. Selain kelompok protista yang bersifat mikroskopis, terdapat juga protista yang bersifat makroskopis. Dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop, seperti di gambar 2.22. Protista juga ada yang menyerupai hewan. Kelompok protista ini disebut protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah paramecium, entamuba histolitisa yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare, dan plasmodium malaria yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Ya, syukran ya. Nah, ada protista yang menyerupai hewan. Kelompok protista itu disebut apa? Protozoa ya. Nah, diantaranya apa? Paramecium ya. Seperti yang Anda gambar. Baik, untuk lebih jelas lagi disambung oleh Muhammad Humam Azrafa Khalil Hendra. Panggilannya apa nih? Khalil. Ya, tafadhol Khalil. Selain dari kelompok di atas, masih banyak makhluk hidup yang bersifat mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kelompok hidup tersebut mempunyai ciri-ciri seperti selnya memiliki bentuk inti alias
Escherichia coli. Ha. Iya, syukron ya, bagus sekali penjelasannya. Nah tadi kita sudah bahas tentang protista. Tapi pada dasarnya di catatan kalian sebelumnya sudah diurutkan yang pertama Monera kan? Ya, namun nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun di sini yang dibahas yang kedua adalah Monera. Kenapa? Karena Monera ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, sedangkan tadi protista selain dapat dilihat dengan mikroskop dan ada beberapa yang dapat dilihat menggunakan langsung mata, ya. Beda dengan Monera, dia hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, ya. Baik. Nah, jadi contoh dari Monera apa saja? Contoh Monera tadi apa saja? Dua tadi yang disebutkan. Contoh Monera. Itu contoh penjabarannya. Iya, pada umumnya adalah bakteri dan alga biru. Barakallahu fiik, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bakteri dan alga biru termasuk kingdom apa? Monera. Sedangkan amoeba, paramecium, protozoa itu termasuk kingdom apa? Kingdom protista. Beda antara protista dan Monera, ada yang bisa membedakan? Kayak angkat tangannya. Beda antara protista dan Monera secara umum. Angkat tangannya yang mau memberikan pendapat. Ya, silakan. Bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hah? Fungi. Nanti kita bahas kingdom lain ya. Ada lagi yang mau memberikan tambahan beda antara protista dan Monera? Anak-anak yang di rumah ada yang menyampaikan? Nanti ya. Baik, yang di sini dulu. Ayo angkat tangan, jangan malu-malu. Siapa namanya? Panggilannya? Asrul. Iya. Oh, Nasrul ya. Iya, silakan Nasrul. Masya Allah, bagus sekali itu ya tambahannya ya. Monera prokaryotik, kalau protista eukaryotik. Benar ya. Nah, ayo ada yang bisa menambahkan penjelasannya, beda apa itu pro dan eu? Ayo angkat tangannya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, ayo berjuang. Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Fauzan. Ya, silakan Fauzan. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi mau menambahkan inti dari prokaryotik dan eukaryotik? Sekarang harus paham dulu, kenapa disebut prokaryotik, kenapa disebut eukaryotik? Ayo. Ayo berpikir kritis ya. Dan ya, silakan. Siapa tadi namanya? Khalil. Eukaryotik itu dia punya member inti. Ya, lanjut. Prokaryotik dia punya member inti. Coba diulangi, dipertegas lagi.
Iya, Masya Allah, benar sekali ya. 100 buat Khalil untuk jawaban terakhir ya. Nah, pro berarti tidak memiliki membran inti, sedangkan EU berarti memiliki membran inti. Pertanyaannya, Monera termasuk prokariotik atau eukariotik? Sekali lagi, masih ragu-ragu sepertinya. Ada yang jawab Monera, ada yang jawab Protista. Sekali lagi ya. Nah, pertanyaannya, Monera termasuk prokariotik atau eukariotik? Yang jawab pro angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh semua? Ini beda. Oh, ternyata mereka kompak, jawabnya bagus sekali ya. Ternyata menjawab, mungkin Ustadz yang salah dengar ya. Baik, yang benar adalah Monera apa? Iya, prokariotik artinya apa tadi? Tidak ada membran inti. Sedangkan yang memiliki membran inti disebut apa tadi? Eukariotik. Contohnya adalah Protista. Nah, sekarang pertanyaannya, bakteri yang ada di usus besar yang membantu ya pencernaan manusia sehingga terbentuknya feses atau kotoran, ya bakteri apa namanya? Termasuk Protista atau Monera? Monera. Nah, kita kilas balik, simbiosis ada 3. Simbiosis atau hubungan makhluk hidup itu ada 3 yang kita pelajari ya. Di antaranya adalah mutualisme. Nah, jadi bakteri Escherichia coli di perut atau di usus manusia sebagai mutualisme atau parasitisme? Iya, kenapa dia dikatakan mutualisme? Benar, Masya Allah, benar sekali. Karena kita diuntungkan dengan membantu pencernaan manusia, menghasilkan feses, ya membusukkan ya sisa-sisa makanan, sehingga kita dapat mengeluarkannya dalam bentuk kotoran, yaitu tinja ya. Baik, sekarang lihat ya gambarnya. Ini beberapa contoh Monera dan ganggang biru. Kita lihat ya, ada Crococcus, ada Glycopsa dan lain-lain. Ya, itulah dia 2 yang sudah kita pelajari, Kingdom Protista dan Kingdom Monera. Sekarang kita akan lihat bagaimana Kingdom Fungi seperti yang tadi ditanyakan oleh teman kalian. Ya, coba selanjutnya Ustaz mau dengar Mahlil. Mahlil silakan baca tentang fungi. Ya, halaman 63. Iya, syukran Mahlil. Lihat gambarnya yang ada di halaman 64 ya. Nah, coba lihat, apa pernah kalian melihat roti seperti itu? Pernah ya? Apakah masih boleh dimakan? Tidak. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena bisa keracunan. Nah, biar kita amatin. Setelah mengamati jamur pada roti dan nasi, marilah kita lanjutkan dengan melihat bagaimana percobaan yang dilakukan. Ya, lihat, ini adalah bentuk dari percobaannya. Ini bisa dicoba di rumah masing-masing ya. Lihat, ada di antaranya tempe. Pernah makan tempe ya? Sering. Jamur yang berukuran besar seperti jamur tiram putih, jamur merang, jamur kuping, dan jamur kayu. Pernah lihat jamur merang? Oke. Pingset tahu ya?
Tahu ya? Ya, untuk cabut bulu ya. Mikroskop ada di rumah? Tidak ada. Tidak ada, nggak apa-apa. Kita hanya mengetahui secara umum ya dan sebagainya. Sekarang kita lihat ya. Nah, kita akan lihat penalarannya. Apakah bentuk jamur mikroskopis? Mikro artinya kecil, sedangkan makro artinya besar. Jamur tempe sama atau berbeda dengan jamur mikroskopis, jamur tiram putih, jamur merang, jamur kuping dan jamur kayu. Nah, kita akan lihat bagaimana penjelasan tentang kelompok jamur. Perlu kita ingat. Silakan, Zaidan mana? Poin tadi ya. Baik, Nasrul tadi sudah, Najib belum ya. Najib, mana maskernya nak? Iya, jangan lupa dipakai ya. Baik. Najib silakan, halaman 65. Ingatlah. Mana Malil maskernya? Spora. Saprofit. Ya, syukran, jazakallah khair. Bagus sekali. Ya, nah, jadi tadi sudah disampaikan dan sudah dijelaskan bahwasanya nama lain jamur apa, Nana? Fungi. Iya, barakallahu fiik. Satu orang yang menjawab. Apa nama lain jamur? Fungi. Apakah jamur berklorofil? Tidak. Siapa yang tahu apa itu klorofil? Angkat tangannya yang tahu. Apa itu klorofil? Menguraikan bahan organik. Belum, kurang tepat ya bang. Ayo ada lagi yang lain. Apa itu klorofil? Tidak mempunyai akar. Kurang tepat. Ayo coba lagi. Kurang tepat. Ada lagi yang lain. Apa itu klorofil? Biasanya klorofil itu ada pada tumbuhan kan? Apa itu klorofil? Yo, apa klorofil? Merah ya? Baik. Klorofil adalah, tulis ya di catatannya ya biar nggak lupa ya. Klorofil adalah zat hijau daun. Klorofil adalah zat hijau daun. Nah, sehingga jamur tidak dapat berfotosintesis. Paham ya? Kenapa dia tidak dapat berfotosintesis? Karena tidak ada klorofil. Benar sekali. Ya, baik. Itulah ciri-ciri dari jamur. Jadi jamur berkembang biak secara apa? Spora ya. Jamur, tulis ya, jamur berkembang biak dengan spora, spora ya. Jamur berkembang biak dengan spora. Bawahnya lagi tulis. Jamur bersifat saprofit.
Halaman 65 ada ya? Jamur bersifat Malil, mana maskernya nak? jamur bersifat saprofit. Spora. Spora. Halaman 65 ya. Bersifat apa tadi? Bersifat apa tadi? Sapropit. Apa arti sapropit? Benar sekali. Ia hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Misalnya ia menempel di kayu yang sudah lapuk ya. Nah, maka ada jamur yang tinggal di kayu lapuk tersebut. Nah, itulah dikatakan saprofit, ia menumpang ya. Baik. Nah, jamur juga memiliki hifa. Apa itu hifa? Parasit. Hifa, apa hifa? Tulis ya, jamur memiliki hifa. Benar sekali. Hifa adalah benang-benang halus. Tulis ya. Hifa adalah benang-benang halus. Itulah lebih kurang terkait mengenai apa tadi? Fungi. Nah, sekarang kita lihat sambungan halaman 66. Zaki mana Zaki? Gak datang. Rizky Fauzan. Ya, Rizky sambung bang halaman 66 pada klasifikasi 5 kingdom. Mikota. Mikota. Ya, tulis di bawahnya ya. 6 filum jamur. Yang ada di halaman 66. 6 filum jamur. Ya, ada 6 ya. Yang pertama Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Keren namanya ya. Insyaallah, jamur. Filum dari jamur ya. Halaman 66. Bisa dilihat. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa ya. Yang bisa dimakan jamur apa namanya itu? Yang ini Zygomycotina. Jamur yang sering dijual-jual. Oh, jamur tiram. Iya ya. Baik. Sekarang kita lihat Kingdom Flantae. Halaman 67. Razan mana? Ya, silakan Rajan. Halaman 67 kelompok tumbuh-tumbuhan. Baik, syukran jazakallah khair. Di sini yang perlu kita tulis adalah ya, berdasarkan morfologi, tuliskan ya catatannya ya. Berdasarkan morfologi
morfologi, berdasarkan morfologi. Iya. Ada yang tahu sebelum kita lanjut apa itu morfologi? Morfologi. Iya, ada yang tahu anak-anak apa itu morfologi? Morfologi adalah bentuk makhluk hidup. Iya, bentuknya ya, bentuk tubuh. Morfologi itu bentuk tubuh ya. Jadi nggak usah dibuat. Jadi cukup aja tahu berdasarkan morfologi tumbuhan dibedakan menjadi dua. Tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang satu atau nomor satu Talopita. Artinya tidak berpembuluh. Talopita artinya tidak berpembuluh. Di halaman 67 ya, jika mau lihat tulisannya lebih detail ya, halaman 67. Yang pertama, Talopita artinya apa? Tidak berpembuluh. Contohnya lumut. Nama lain atau nama ilmiah lumut? Bryophyta. Ditulis ya. Yang pertama, Talopita artinya tidak berpembuluh. Contohnya lumut. Nama latinnya Bryophyta. Ya, silakan ditulis. Yang kedua, Tracheophyta. Tracheophyta artinya apa? Iya, Tracheophyta artinya berpembuluh. Kalau tadi Talopita tidak berpembuluh, yang kedua adalah Tracheophyta di halaman 68. Ya, Tracheophyta artinya apa? Tidak berpembuluh. Berpembuluh. Contohnya apa? Contohnya dibuat ya. Contohnya apa? Lumut tadi Bryophyta tadi Talopita ya. Ya, paku-pakuan. Nama latinnya apa? Pteridophyta. Dan tumbuhan berbiji atau disebut spermatophyta. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, lumut atau Bryophyta termasuk A, tumbuhan berpembuluh, B, tumbuhan tidak berpembuluh. Apa tuh A? Ayo sekali lagi. Lumut atau Bryophyta termasuk tumbuhan apakah A, berpembuluh atau B, tak berpembuluh? Baik. Yang jawab berpembuluh angkat tangan. 1, 2. Yang jawab tidak berpembuluh angkat tangan. Yang benar ya, lumut atau Bryophyta termasuk tidak berpembuluh ya, nggak apa-apa. Ini masih latihan ya, nanti kalau udah ujian baru udah harus benar ya. Nah sekarang nggak apa-apa, kalau masih belum benar dibenarkan. Baik. Nah sekarang kita lihat kingdom tumbuhan atau plantae ya, bahasa Inggrisnya kan plant ya kan, plants ya. Nah, jadi tumbuhan itu ada 3 kerajaannya. Yang pertama Bryophyta, yang termasuk Bryophyta ada apa saja? Lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang termasuk paku-paku. Paku-pakuannya maksudnya bukan paku tembok ya, tapi seperti pakis ya. Tumbuh-tumbuhan pakis. Pernah makan sayur pakis? Nah, yang pernah alhamdulillah, yang belum pernah coba cari nanti ya. Nah, enak ditumis ya. Pernah? Oh, makan. Ya enak. Baik, yang termasuk paku-pakuan diantaranya adalah Silophytinae, Lysopodinae, Equisetinae, dan Felicinae, yaitu paku purba, paku kawat, bukan kawat paku itu ya, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang termasuk spermatophyta ada 2. Nah, tunggu dulu. Apa arti spermatophyta? Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ada 2, yaitu apa saja? Ya, Gymnospermae dan Angiospermae ya.
Nah, yang termasuk nih pohon cemara itu termasuk Gymnospermae. Kalau pohon mangga termasuk Angiospermae. Apa beda antara Gymnospermae dan Angiospermae? Ada yang tahu? Tumbuhan berbiji tertutup dan terbuka. Kalau yang ada kata A berarti tertutup. Sedangkan Gymnospermae berarti terbuka. Jadi tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan, sekali lagi, tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan Spermatopita. Sekali lagi, saya tanya, tumbuhan berbiji terbuka berarti Gymnos cuma 2 orang. Yang termasuk tumbuhan bukan, istilah tumbuhan berbiji terbuka disebut masih 2 orang ya. Ya, tumbuhan berbiji terbuka disebut iya. Tumbuhan berbiji tertutup. Ya, sekarang kita lihat tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Coba ya, selanjutnya saya mau dengar Khalil tadi ya. Kita lanjutkan, kita balik lagi Khalil ya. Di depan siapa tadi, siapa namanya? Depan si Ilham. Oke, udah ya. Udah berarti ya. Yang belum baca siapa? Waktu kita habis ya? Hah? Baik, sebagai tugas anak-anak semua. Assalamualaikum. Ya. Kenal. Baik semuanya, sebagai tugas ya, nanti dikumpul minggu depan ya. Tugasnya sedikit aja, masa banyak-banyak. Selasa depan ya. Ya, halaman 70 tabel 2.6. Ya, ini juga berlaku untuk anak-anak Ustaz yang ada di rumah, ya. Nah, silakan kerjakan tugas tabel 2.6, perbedaan antara lumut, paku, mangga berdasarkan akar, batang, daun, bunga, buah, biji dan habitatnya. Baik, sampai ketemu lagi kita insyaallah Selasa depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.